Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Nyimas Sarombela Suhardi, Alivia Fitri Rusinanto, Syakira Rahma Elwilda Kesuma, Teresa Auzi Patinaya, dan Maulia Putri berkesempatan hadir di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, khususnya di bagian penyelenggaraan haji dan umroh, untuk memenuhi tugas perilaku dan pengembangan organisasi publik tentang tim kerja yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nila Karundana Sakti. Di sini teman-teman saya Alivia Fitri dan Maulia Putri. Di sini kami dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi kami tujuan di sini wawancara untuk memenuhi tugas pengembangan organisasi publik. Sebelumnya di sini kami berbicara dengan jabatan dan posisinya. Saya Pak Mustal Badri Kesuma sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Apa kendala utama dalam membangun tim kerja yang solid di bagian Bapak ini? Dalam membangun tim kerja yang solid itu memang kita banyak kendala ya kendala hambatan, diantaranya itu perbedaan sumber daya manusia. Jadi dalam sebuah tim ini kalau perbedaan tingkat sumber daya manusianya itu tinggi, itu akan jelas menghambat. Ada yang cepat menangkap, ada yang produktif, ada yang semangat, tapi ada juga yang lemah, tidak semangat, tidak produktif, pengetahuan terbatas. Nah ini jadi hambatan karena perbedaan tingkat sumber daya manusia. Yang kedua juga dalam perbedaan cara dan gaya bekerja dalam membangun sebuah tim kerja ya. Ada yang cara kerjanya semangat, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Tapi ada yang gaya kerjanya dipaksa, harus disuruh, dan harus hitungannya benefit aja, untung rugi gitu. Selanjutnya lemahnya produktivitas ya. Ada yang semangat, ada yang produktif pekerjanya, tapi ada yang bermalas-malasan, santai, nggak produktif. Nah ini nanti jadi kendala juga di dalam kita membangun tim kerja. Lanjutnya lagi, kadang tidak saling percaya, ya. Sama kawan kadang nggak percaya. Kalau satu dapat pekerjaan, yang ini saling curiga, ya negatif thinking lah gitu, selalu apa berburuk sangka dengan teman kerjanya. Pasti nggak akan terbangun tim kerjanya kalau kita tidak saling percaya. Kemudian hambatan lain juga job description yang tidak jelas. Siapa bekerja apa, siapa tugasnya apa. Nah ini kalau nggak jelas, nggak solid itu. Nanti saling saling menyerahkan, saling lempar. Oh itu kerjaan kamu, ini kerjaan kamu. Tapi kalau pembagian tugas kerja itu jelas, itu insya Allah tim kerjanya bisa solid. Gitu. Ada juga terlalu banyak pendapat. Jadi satu mau begini, satu mau begini, satu ini kalau nggak disepakati, nggak dibangun tim kerja yang baik, ini nanti nggak selesai-selesai itu. Satu mau begini, satu mau begini, oh satu berpendapat begini, nah ini jadi hambatan. Selanjutnya, kalau tadi ada hambatan dan kendala, Iya, dalam mengatasi itu konflik di dalam tim kerja itu Pak. iya. Itu gimana cara mengatasinya? Setiap tempat ataupun tugas di mana saja, apa saja, setiap kelompok kerja lah ya, kelompok kerja pasti ada kendala, pasti ada hambatan ya. Dan itu memang harus diselesaikan hambatan itu. Kalau nggak diselesaikan ya nggak tuntas pekerjaannya. Nah, cara mengatasi kendala-kendala di dalam tim kerja itu, pertama ya harus menurunkan, melemahkan ego ego pribadi ya. Jangan memaksakan pendapat kita yang harus benar, pendapat kita yang harus dipakai, digunakan. Mengurangi rasa ego masing-masing kita supaya ada kebersamaan di antara kelompok. Padahal bisa jadi pendapat orang itu juga lebih baik dan lebih bagus dari pendapat kita. Kemudian saling percaya. Dalam tim kerja ini saling percaya. Kalau saling curiga,
saling negatif thinking, ya udah nggak ketemu. Nah, mau melakukan ini, kita melakukan ini, waduh curiga. Oh dia nanti mau cari muka sama pimpinan. Oh, oh dia itu nanti mau cari uang gitu. Jadi negatif terus itu nggak akan terbangun. Jadi harus harus saling percaya sesama anggota tim. Dan yang nggak kalah penting itu adalah harus punya integritas ya, harus punya integritas. Gitu. Nah kemudian cara mengatasinya lagi saling support, saling memberi semangat, menyemangati. Ayo, ayo, jangan saling menjatuhkan. Karena kalau dalam satu tim kita saling menjatuhkan, saling menjelekkan, udah hancur tim itu. Tapi kalau saling support, yang lemah kita bantu, yang kurang kita tambah, kita semangati, insya Allah solid tim itu. Tapi kalau saling menjatuhkan, udah pasti hancur. Jadi nggak akan terbangun tim ya. Kemudian konsentrasi dan fokus terhadap tugas. Ya. Apa visi misi kita? Apa tujuan kita? Apa yang akan kita golkan dalam satu tim? Yang akan kita capai dalam satu tim, organisasi itu apa? Nah itu kita fokus tujuannya itu. Jangan kemana-mana. Kalau kita nggak fokus ya nggak tercapai nanti tujuan dari kerja tim itu. Itu cara mengatasi konflik-konflik itu. Dan selanjutnya, bagaimana peran tim kerja dalam meningkatkan pelayanan publik? Ini berhasil atau tidaknya di dalam pelayanan publik itu harus ada kolaborasi ya, harus ada kolaborasi antar anggota tim. Jadi harus betul-betul terbentuk teamwork yang bagus, tim kerja yang bagus. Ya. Kalau tim kerjanya bagus, insya Allah hasil kerjanya juga bagus. Kalau hasilnya kerjanya bagus, maka akan memberikan pelayanan yang bagus. Kalau pelayanannya bagus, insya Allah akan memberikan kepuasan masyarakat. Dan kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tujuan utama di dalam pelayanan publik. Ya. Kalau orang puas dengan pelayanan kita, itu adalah capaian yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari mahasiswa Universitas Lampung, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi, atas nama siapa dan bagian apa? Saya atas nama Ali Rusman, kebetulan diperbantukan di bagian Siskohan. Sistem komputerisasi haji terpadu. Oh ya. Siskohan. Kami ingin Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tim kerja di Kementerian Agama, khususnya di seksi PHU ini. Pertanyaan tentang bagaimana komunikasi dan koordinasi antara tim kerja berlangsung. Yang kedua ada bagaimana cara mengukur keberhasilan tim kerja dan apa contoh tim kerja yang dianggap sukses di Kementerian Agama, khususnya di seksi PHU. Komunikasi dan koordinasi antara tim kerja berlangsung pada dasarnya setiap kami dari staf negara haji, Kementerian Agama Kota Bandar Lampung itu mempunyai tugas masing-masing. Ya. Seperti mulai dari depan itu kan ada ibu-ibu untuk menerima pendaftaran, pelunasan dan proses berkas dokumen yang akan diproses untuk masuk ke dalam sistem Siskohan. Di ruangan ini adalah proses input dan proses input sistem data haji untuk calon jamaah haji kota yang akan mendaftar, dan juga untuk yang pembatalan atau pelimpahan. Jadi ketika dokumen di depan sudah masuk, itu proses dokumen lengkap, baru dia bisa masuk ke ruangan untuk dilakukan proses input sistem. Selanjutnya ada proses foto. Foto ini harus yang bersangkutan untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Untuk komunikasi dan koordinasinya, kami tiap hari itu ada review ya, untuk rekapitulasi ya harian ya. Itu akan kami sampaikan melalui grup biasanya, agar jumlah pekerjaan itu bisa dikoordinasikan satu sama lain. Masing-masing mempunyai tugas tanggung jawab seperti di dalam ruangan ini input, foto, di depan terima pendaftaran, terus ada yang bagian paspor tadi yang di depan, di dinding juga, dan ada yang bagian untuk administrasi lainnya. Yang selanjutnya, bagaimana cara mengukur keberhasilan tim? Cara mengukur keberhasilan tim yaitu adalah sukses atau tidaknya penyelenggaraan haji. Dalam prosesnya masing-masing dari kami itu ada rekapitulasi itu tadi ya, berapa banyak
kuantitas jamaah yang sudah kami proses mulai dari awal mulai pendaftaran, pelunasan, pelimpahan, dan proses yang lainnya. Diukurnya dengan cara ya kuantitas dan kualitas ya. Kalau kuantitas kita agak susah ya Mbak yang mengukur standarnya, tapi kalau untuk kuantitas kan berdasarkan banyaknya jamaah yang kita selesaikan ya untuk pendaftaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baru saya mewakili, saya terwakil dari teman saya, nama saya Teresa Aldi dari mahasiswa dari Ilmuwan Indonesia Negara Unila. Tugas selaku dan pengapalan organisasi publik. Sebelumnya dengan aku itu. Saya dari mana jadi apa? Apa aja itu tantangan utama yang sering dihadapi tim dalam mengelola penyelenggaraan haji dan umroh? Ya, ini dalamnya jemaah kan banyak. Ya, jemaah kan banyak pula impal itu perilakunya kan berbeda-beda. Jadi ada jemaah yang sudah paham, ada yang tidak. Nah, yang dijadikan tidak paham, tidak paham, namun tidak bertanya. Jadi apa ini mau haji nggak tahu? Ya sebenarnya seperti apa? Jadi dari awal harus sebelum SOP pendaftaran seperti apa?